semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya di channelnya Gas AutoCare. Kali ini teman-teman, karena banyaknya permintaan dari teman-teman subscriber maupun teman-teman mitra sampo kita ya, yang minta buat dibuatkan ini apa namanya, segmen khusus ya, yang membahas tentang gimana caranya supaya usaha cuci motor kita bisa maju dan cepat berkembang. Oke, jadi teman-teman bisa lihat cuplikan-cuplikan video ya yang teman-teman lihat di layar. Jadi ini adalah cuplikan-cuplikan video yang kebetulan kita rekam dan teman-teman bisa lihat, alhamdulillah di tempat cuci motor saya selalu ramai setiap harinya. Nah, itu teman-teman ya, ada tips dan trik tentunya yang saya terapkan di cucian motor saya supaya bisa ramai terus yang cuci motor di tempat saya. Oke, apa aja rahasianya? Simak terus ya, jangan kemana-mana. Nah, teman-teman, tentunya di sini metode yang saya pilih untuk cuci motornya adalah metode tanpa sentuh. Kenapa saya pilih metode tanpa sentuh ini? Yang pertama, teman-teman perlu tahu bahwa cuci tanpa sentuh ini cepat banget ya dibandingkan dengan cuci manual. Itu yang pertama. Yang kedua, bersihnya juga cukup bersih, tergantung bagaimana operatornya juga. Sama dengan halnya cuci manual ya. Nah, kemudian selain cepat, bersih, dan juga yang paling penting adalah metode tanpa sentuh ini tidak terlalu banyak menggunakan tenaga kerja. Jadi kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Oke. Jadi rahasianya apa sih Om? Oke. Nah teman-teman, rahasia yang pertama adalah pemilihan tempat tentunya ya. Tempat yang harus teman-teman pilih itu lebih bagus kalau nggak jauh dari simpang. Nah, kenapa sih alasannya kalau tempat untuk cucian motor itu bagusnya nggak jauh dari simpang? Jadi gini teman-teman ya, ketika teman-teman buka usaha, di sini kita bahas cuci motor tentunya. Kalau lokasinya bisa dapat di simpang atau tidak jauh dari simpang, itu akan sangat membantu dalam mempercepat kemajuan dalam usaha cuci motor teman-teman semuanya. Ini adalah gambaran dari usaha cuci motor saya. Tempatnya nggak terlalu jauh dari simpang teman-teman, sekitar 10 meter. Nah, ini adalah simpang utamanya. Apabila teman-teman bisa dapat tempat yang pas di simpang seperti ini akan lebih baik teman-teman. Nah, alasan yang pertama kenapa pemilihan tempat untuk cuci motor itu adalah yang dekat di simpang, karena gini. Di simpang ini motor biasanya atau kendaraan tentunya akan memperlambat lajunya, sehingga lokasi kita akan cepat atau mudah dilihat oleh customer atau pelanggan baru ya teman-teman ya. Namun apabila teman-teman nggak bisa cari tempat yang tidak di simpang persis, maka cuci motor seperti yang saya ini teman-teman ya, tempatnya sekitar 10 meter dari simpang. Jadi ketika kendaraan itu melaju, tentunya tidak bisa kencang-kencang banget dong. Nah, sehingga tempat cuci motor kita akan lebih terlihat dan orang atau pelanggan dan calon pelanggan kita akan lebih mudah untuk belok dan berhenti teman-teman. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah teman-teman harus pastikan ya, ada banner ya atau ada spanduk yang terlihat. Jadi ini akan ada spanduk, nanti teman-teman akan ada neon box ya yang belum sempat saya pasang, sudah saya buat sebetulnya. Nah, kalau teman-teman bisa menyediakan spanduk yang terlihat oleh calon customer, itu akan lebih memudahkan teman-teman untuk lebih maju usahanya.
Oke teman-teman ya, kita akan lanjut ke tips yang kedua. Pastikan kendaraan yang melewati tempat cucian motor kita atau tempat usaha cuci motor kita rata-rata adalah 40-50 motor atau kendaraan yang lewat dalam 1 menitnya. Maka teman-teman, dalam 1 jam atau dalam 60 menit akan ada 3.000 motor yang melewati tempat usaha cucian kita. Dan apabila jam kerja kita buka adalah 10 jam, maka akan ada 30.000 motor yang lewat dalam 10 jamnya. Harapannya adalah 30 motor saja yang masuk ke cucian motor yang kita kelola ya teman-teman ya. Jadi analisa atau logikanya seperti itu. Makanya penting banget buat teman-teman untuk menentukan pemilihan tempat sebelum teman-teman memutuskan untuk membuka usaha cuci motor seperti ini. Nah, sekian dulu ya teman-teman. Tips dan trik selanjutnya akan kita sambung di video part 2. Masih banyak lagi kok, tenang aja ya. Yang penting teman-teman stay tune terus di channel ini. Oh iya, masih banyak lagi kok tips dan trik yang belum kita ulas di video ini ya. Kita akan lanjut lagi teman-teman di part 2. Steve Jobs pernah berkata, orang-orang gila yang menganggap diri mereka dapat mengubah dunia, nyatanya memang sanggup berbuat demikian. Sampai jumpa lagi, salam satu selang. See you.